warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang konsep inquiry. Simak sampai selesai ya. Perkenalkan, saya Adilia Suptina dengan NIM 240210402004. Nama saya Cintia Dwi Maharani dengan NIM 240210402005. Nama saya Anilita Yumina Azhara dengan NIM 240210402009. Aku Nida Sinsalata dengan NIM 240210402044. Inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang membuat siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui penyelidikan. Siswa bertanya, mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, lalu menarik kesimpulan. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, bukan sumber jawaban utama. Secara umum, inquiry melalui beberapa tahap. Yang pertama, merumuskan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi melalui observasi, membaca atau percobaan. Yang ketiga, menganalisis informasi. Dan yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Serta yang kelima, mengomunikasikan hasil dalam bentuk laporan, diskusi, atau presentasi. Penerapan inquiry dalam pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki fenomena kebahasaan atau isi teks secara mandiri. Guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi memicu rasa ingin tahu siswa melalui contoh kasus, teks, atau kalimat yang menimbulkan pertanyaan. Melalui proses bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan, siswa membangun pemahamannya sendiri tentang konsep bahasa. Pendekatan ini membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih bermakna karena siswa terlibat aktif dalam menemukan pola, struktur, dan aturan bahasa berdasarkan bukti nyata yang mereka teliti sendiri. Inquiry juga membantu siswa melatih kemampuan berpikir kritis, membaca mendalam, serta menyusun argumen yang kuat saat mempresentasikan hasil temuan mereka. Penerapan inquiry dalam pembelajaran bahasa Indonesia yakni dapat digunakan untuk materi teks eksposisi dan argumentasi. Guru menyediakan dua teks dengan topik yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Siswa diminta meneliti perbedaan keduanya dengan cara membaca secara mendalam, menanyakan perbedaan struktur, dan mencari referensi tambahan. Mereka kemudian menganalisis unsur-unsur seperti tesis, fakta, opini, dan pola penalaran. Di akhir proses, siswa menarik kesimpulan tentang ciri khas masing-masing jenis teks dan mempresentasikannya dalam bentuk ringkasan atau bagan. Inquiry membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, pemecahan masalah, pemahaman konsep, kreativitas, dan rasa percaya diri. Siswa juga lebih aktif dan pembelajaran terasa lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah semua. Sebelumnya kita, Ibu akan mengabsenkan kalian semuanya. Hari ini gimana? Ada yang tidak hadir ya? Enggak ada. Ada, lengkap. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu supaya pelajaran kita lancar dan berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan. Baik, anak-anak, posisi berdoa. Berdoa kita mulai. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan seperti biasa. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia
anak-anak silakan berdiri terlebih dulu. Yang memimpin siapa? Ya, silakan memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada teman kita Sifat. Silakan kembali duduk ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Ibu mengingatkan kembali tentang materi-materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Ayo, di antara kalian mungkin masih ingat pelajaran kita terdahulu membahas tentang apa? Saya Bu, Ya, silakan. teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Mantap, masih ingat materi pelajaran kita terdahulu. Ya, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang iklan. Mempelajari tentang iklan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menyampaikan informasi yang terdapat dari pengamatan iklan. Jadi kalian bisa mengetahui setelah mengamati dari paparan iklan itu apa saja informasi yang bisa kalian peroleh. Materi pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang iklan. Sebelumnya Ibu ingin tahu dulu kira-kira kalian menurut pendapat kalian iklan itu apa? Siapa yang tahu tentang iklan? Saya Bu. Ya, silakan. Iklan adalah penawaran produk atau barang. Iklan adalah penawaran produk atau barang. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu terlebih dahulu meminta kalian mengamati tayangan video berikut ini. Silakan amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Baiklah anak-anak, dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian temukan atau kalian lihat? Ayo, siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan. Oke. Dari tayangan video tadi, saya lihat ada orang menawarkan barang untuk dibeli. Ada orang menawarkan barang untuk dibeli. Ya, itu tanggapan pertama dari Taufik. Berikutnya ada lagi yang mau menambahkan atau menanggapi? Ya, silakan Sifat. Dari video tadi saya lihat ada iklan melalui televisi. Ada iklan melalui televisi. Ada orang menawarkan barang. Ada juga iklan melalui televisi. Ya, baiklah anak-anak, untuk lebih mendalami dan menguji hipotesa kalian, kita akan membuat kelompok belajar. Baik, silakan. Kita akan membagi kelompok belajar menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, dalam kelompok belajar ini kalian Ibu harapkan bisa menemukan, bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, baik itu lewat buku, melalui buku atau dari hasil pengamatan tadi. Silakan kalian tulis apa informasi yang bisa kalian peroleh sebanyak-banyaknya. Ibu akan memberi waktu 10 menit. Silakan berdiskusi dan mengerjakan laporannya. Ya, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Ibu rasa sudah cukup. Gimana?
Silakan. Dari kelompok satu terlebih dahulu. Ya baik. Dari kelompok satu silakan kelompok yang lain atau kelompok dua untuk menyimak hasil dari diskusi kelompok satu. Ya silakan. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan informasi hasil pengamatan kelompok 1, yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan media. Ya. 1. Iklan melalui media cetak. 2. Iklan melalui media elektronik. Ya. Sudah? Ya, bagus sekali hasil pengamatan dari kelompok 1 nyatakan bahwa tentang jenis-jenis iklan melalui media cetak dan elektronik. Bagus sekali ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kita lanjutkan. Silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan disimak hasil dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 mengemukakan hasil pengamatannya tentang iklan, tapi dilihat dari apa? Dilihat dari sifatnya. Yang pertama iklan niaga, kemudian yang kedua iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga iklan pengumuman. Ya, bagus sekali hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali anak-anak. Setelah kalian berdiskusi melalui kelompok belajar dan sudah mengemukakan beberapa informasi yang kalian temukan melalui pengamatan, untuk lebih menguatkan dan menambah informasi apa yang telah kalian peroleh dari diskusi tadi, kembali coba kita amati dan perhatikan tayangan video berikut ini. Silakan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, video tentang iklan tadi, ada tidak menurut kalian informasi atau tambahan informasi yang terlewat ketika kalian berkelompok tadi, atau informasi yang belum kalian baru temukan atau kalian baru temukan setelah kalian melihat atau menyaksikan tayangan video tadi? Ada tidak? Ya, dari kelompok 1 tadi apa? Iklan bisa juga melalui media cetak dan elektronik. Ada lagi dari kelompok 2. Kata kelompok 2 tadi apa? Hasil kelompok 2 tadi bahwa iklan itu kalau dilihat dari sifatnya ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Iklan niaga, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Nah, ditambah setelah kalian mengamati video tadi, ada lagi ternyata informasi baru bahwa dalam iklan itu harus menyertakan unsur persuasi. Berarti itu dari bahasanya ya, dari bahasa atau kalimat iklan, bahwa iklan itu harus memuat unsur persuasif, bujukan, dorongan supaya orang lain tetap tertarik. Ya, bagus sekali anak-anak semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita selanjutnya Ibu minta kalian membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita tentang iklan tadi. Silakan diserahkan, dikumpulkan sama Ibu hasil kelompoknya. Iya. Nah, anak-anak, dari materi dan kegiatan pembelajaran kita tentang iklan tadi, menurut kalian apakah ada yang masih belum dipahami atau ingin ditanyakan dulu? Silakan.
Tidak. Tidak ada? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, pembelajaran kita hari ini selesai. Bagaimana pengalaman kalian selama belajar ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Terima kasih. Baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk pertemuan akan datang. Nah, pertemuan akan datang kita akan membahas tentang cerita non fiksi. Silakan kalian semuanya bisa belajar atau membaca bukunya di rumah terlebih dahulu tentang cerita non fiksi. Ya. Inilah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini dengan materi iklan. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan. Siapa? Amin ya Rabbal alamin. Ya, kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini. Ibu akan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita buka absen dulu ya. Tuh. Ada. Ari. Ada. Dika. Ada. Oyi. Ada. Ande. Ada. Oke. Anak-anak, ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdiri. Lalala. Olahraga. Oli lili. Oli lili. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Kita siap belajar. Kita siap belajar. Ya. Udah siap belajar semuanya? Ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang huruf B. Kata apa saja yang diawali huruf B, ada yang tahu? Babi. Babi. Lagi? Bola. Batu. Batu. Belimbing. Ya, banyak sekali kata yang sudah diawali huruf B. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang huruf A dan huruf C dan tanda seru. Adapun tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak tahu bisa mengenali mana tanda seru, mana tanda tanya, sama mana huruf H, mana huruf C, dan menuliskan dengan benar. Ya, sudah. Sekarang silakan anak siapkan bukunya. Anak-anak, ada yang pernah pergi ke taman bermain? Pernah? Kemana? Ke mana taman bermainnya? Tidak berlistrik. Ya, itu kebun binatang namanya ini. Bukan taman bermain. Tapi di Bali Zoo ada taman bermain ya. Ada di sana taman bermain. Ada kolam renang, betul. Ya, Bali Zoo. Ya. Terus ada apa lagi? Hah? Ada berenang. Di taman bermain biasanya ada apa aja? Jukit, betul. Lagi ada perosotan. Ada ayun-ayunan. Coba anak buka bukunya halaman 28. Ya, coba anak-anak perhatikan. Anak-anak amati bukunya halaman 28. Nah,
pertanyaannya. Anak-anak, pernah nggak melihat di gambarnya itu ada tanda seperti ini? Ada tanda juga seperti ini. Ada tanda ini? Ya, ada? Nah, sekarang coba anak-anak, pertanyaan apa yang ada di benak anak? Ada kan permasalahan? Silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Guru bagi menjadi 4 kelompok. Lalu anak diskusi dengan kelompoknya ya. Silakan anak. Bangun dulu ya semuanya. Ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang coba anak-anak cari jawabannya. Apa saja yang di gambarnya itu huruf H, ada huruf C. Ya, apa lagi? Anak-anak sekarang diskusikan dengan kelompoknya ya. Jawabannya anak-anak bisa cari di bukunya, di sana ada ceritanya. Anak-anak perhatikan gambarnya, perhatikan setiap huruf yang ada di cerita tersebut ya. Dari jawabannya dulu. Di jawabannya yang anak-anak tulis, guru bagikan lagi 1 huruf. Anak-anak rangkai perkataannya yang diawali huruf H dan diawali huruf C. Ya, anak-anak bisa menggunakan hurufnya. Silakan hurufnya ya. Cari hurufnya. Mana huruf H? Rangkai hurufnya buat di depan. Kembali ke depan. Nah, silakan kata-katanya. Ada yang sama tidak? Nanti anak-anak yang menanggapi kelompok lain boleh. Ya. Coba gambarkan kata-katanya. Nah, itu tanda apa namanya? Tanda tanya. Coba sama temannya, ini tanda apa? Tanda? Oke, itu dia. Kasih tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ya. Yang lainnya di belakang ada yang sama? Hah? Cabai, benar. Ya, benar tulisannya? Ya. Benar tulisannya? Sudah benar Abinya menulis? Sudah. Kasih tepuk salib untuk Abi. Jempol kanan, jempol kiri. Coba dilihat ini sekarang Joel. Betul. Di belakangnya Aji tulis tanda apa itu? Tanda seru ya. Hati-hati. Jadi harus menggunakan
tanda suruh. Menyuruh harus menggunakan tanda suruh. Berapa kali bertaji? Salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Ini lihat tanda. Kalau yang ini tanda salut. Yang ini apa? Coba rapikan bukunya dulu, nanti Bu Guru bagikan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan secara mandiri. Selesai? Nah, coba kelompok 4 kumpulkan dulu. Kelompok. Sudah belajar apa tadi? Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Dalam kartu hurufnya sudah? Nah, menggunakan kartu huruf. Ada huruf apa ini? Yang tadi? Siapa tahu? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Petang Bulan. Ada yang tahu lagu Petang Bulan? Tahu. Yang hari ini mari kita tutup dengan doa. Yuk. Penerapan inquiry membantu siswa menemukan sendiri aturan dan pola kebahasaan melalui kegiatan menganalisis berbagai contoh teks. Proses penemuan ini membuat pemahaman mereka lebih mendalam dan tahan lama dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada penjelasan guru. Dengan melakukan penyelidikan terhadap struktur teks, makna paragraf, serta hubungan antara gagasan, siswa belajar membaca secara kritis. Ketika mereka diminta menuliskan hasil temuan, kemampuan menulis pun meningkat karena didukung data dan analisis mereka sendiri. Dalam pembelajaran sastra, inquiry memberi kesempatan kepada siswa untuk menafsirkan pesan, simbol, dan karakter berdasarkan bukti dalam teks. Pendekatan ini membuat apresiasi mereka terhadap karya sastra lebih personal, kreatif, dan tidak sekedar mengikuti interpretasi guru. Walaupun efektif, inquiry membutuhkan perencanaan kegiatan yang matang serta kemampuan guru untuk membimbing tanpa mendominasi. Lingkungan kelas yang mendukung diskusi, ketersediaan bahan bacaan, dan waktu yang cukup juga menjadi faktor penting keberhasilan model ini. Kesimpulannya, metode inquiry memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan lebih bermakna, karena siswa terlibat langsung dalam proses mencari dan memahami informasi. Pendekatan ini membuat siswa lebih kritis, mandiri, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada proses berpikir siswa itu sendiri. Saran dari kelompok kami agar metode inquiry berjalan efektif, guru perlu memberikan arahan awal yang jelas, memilih topik yang dekat dengan pengalaman siswa, serta menyediakan waktu dan sumber belajar yang memadai. Guru juga sebaiknya memantau proses tanpa terlalu mendominasi dan menyiapkan pertanyaan pemantik untuk membantu siswa tetap fokus dalam penyelidikan. Dengan dukungan yang tepat, inquiry dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam.